Shalom semuanya. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Iya, kita mute semua mic-nya, biar Pak Gracia yang buka mic. Nanti kalau ada yang bertanya baru dibuka. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, hambanya, lanjut. Malam hari ini kita akan bukan, maaf, keliru. Ini bukan materi malam ini, bentar. Maaf, tadi saya keliru, itu bukan materi malam ini. Ya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Oke, saya mulai. Malam hari ini kita akan membawakan materi seminar Tritunggal, tapi agak beda dari yang seminar-seminar yang sudah saya lakukan sebelumnya. Yaitu selain saya mengungkapkan tentang bagaimana Tritunggal dalam ajaran-ajaran Alkitab, di sini saya juga akan menjelaskan aktivitas kealahan di dalam Tritunggal Maha Kudus Allah yang Esa, serta menjelaskan kasus 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 9. Biasanya kelompok-kelompok yang anti Tritunggal itu ada dua pihak, baik bidat maupun orang Muslim, biasanya mempertanyakan hal ini. Zakir Naik mempertanyakan, dan pertanyaannya Zakir Naik juga ditanyakan sama bidat-bidat dari Saksi Yehova, Unitarian, Oneness. Apakah ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kita jawab dengan jujur, tidak ada satu ayat yang eksplisit menulis kata Tritunggal, kita akui. Oleh karena itu mereka mengambil kesimpulan, kalau tidak ada kata eksplisit Tritunggal, jangan ajarkan Tritunggal. Jadi baik Saksi Yehova, bidat-bidat maupun polemikus Muslim, sejak abad yang ke-7 bertemu dengan pendeta-pendeta di Arab mengatakan yang kira-kira nadanya seperti ini. Yang jadi masalah, mereka melakukan tafsir harafiah, kalau tidak tertulis, jangan diajarkan. Ini akan menjadi bumerang kepada orang yang menggunakan metode tafsir harafiah semacam ini. Kemudian, mereka biasanya sih kurang suka baca buku, kekurangan informasi, dia tidak mengikuti bagaimana suksesi kekristenan dari zaman para rasul. Para rasul punya murid-murid yang dididik langsung oleh para rasul, dia tidak pernah belajar melihat tulisan bapak-bapak gereja. Karena dia banyak kekurangan ilmu, dia tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani. Dari dalam ketidaktahuan dan kekurangan informasi yang sangat mengerikan, dia membuat suatu tafsir-tafsir karena tidak ada tertulis, ya kita tidak usah ajarkan. Kira-kira begitu. Saya akan menanggapi metode cara pandang harafiah yang secara jujur saya bilang itu ngawur dan sangat-sangat berbahaya, dan itu akan menjadi bumerang buat mereka. Kata Tritunggal itu bahasa teologis. Memang bukan bahasa Alkitab. Ini adalah bahasa teologis, bahasa yang dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk menjelaskan ayat di dalam Matius 28 ayat 19.
Ataupun 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 9 versi ayat panjang. Bahaya sekali menggunakan tafsir harafiah ini. Jikalau mereka berprinsip yang tidak ada di Alkitab, jangan diikuti. Oke, saya kasih pertanyaan balik. Apakah bisa satu pendeta bidat Oneness, Saksi Yehova, dan Unitarian menunjukkan ada kata gereja di dalam Alkitab? Semua kata rumah ibadat di dalam perjanjian baru, itu bentuk penghalusan. Harusnya tidak boleh kata rumah ibadat, karena rumah ibadat itu katanya bersifat netral. Agama apapun punya rumah ibadat. Kalau merujuk ke dalam bahasa aslinya, itu tertulis sinagog. Yesus ibadah di sinagog, ngajar di sinagog. Para rasul ibadah di sinagog, mengajar di sinagog. Rasul Paulus khususnya. Rasul-rasul lain tidak pernah mengajar di sinagog karena mereka bukan rabi. Hanya Paulus yang pangkatnya rabi, bisa mengajar di rumah-rumah ibadat di sinagog-sinagog. Pertanyaannya yang sama. Kenapa kamu punya gereja? Kenapa kamu pakai nama pastor? Tidak ada kata pastor, tidak ada kata gereja. Bahkan kata monoteisme secara eksplisit tidak ada di dalam Alkitab. Cari satu kata di perjanjian lama bahasa Ibrani, ataupun satu kata di perjanjian baru bahasa Yunani, kalau ada kata gereja dan kata pendeta atau kata monoteisme. Secara eksplisit. Ini tidak akan ditemukan. Jadi lucu sekali kalau orang-orang yang menggunakan metode tafsir harafiah konyol mempertanyakan tidak ada kata Tritunggal, maka tidak boleh mengajarkan Tritunggal. Saya balik, kamu kenapa bergereja? Kenapa kamu menggunakan menyebutkan kata pastor? Pastor Joshua Tewu, Pastor Henry Tan. Kenapa menggunakan kata pendeta? Oh, itu nggak ada semua di dalam Alkitab. Nah, ini kan bahayanya di situ. Jadi, apakah karena tidak ada kata gereja, tidak ada kata monoteisme, tidak ada kata pastor dan pendeta di dalam Alkitab secara eksplisit, maka kita tidak boleh ke gereja, tidak boleh ada orang yang menyandang gelar pastor atau pendeta, dan kita dianggap orang yang tidak agama kita bukan agama monoteisme, hanya karena kata monoteisme tidak eksplisit tertulis secara literal. Ini akan jadi masalah, kan? Sebaliknya, kalau saya ketemu sama orang Muslim, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama. Ini namanya mirror strategi. Ukuran yang mereka pakai untuk mengukur kita terapkan ukuran yang sama untuk mengukur Muslim. Orang Muslim mulutnya agama tauhid, percaya ilmu kalam. Mulutmu gembar-gembor, kami tauhid. Pertanyaan, sama pertanyaannya. Bisa nggak orang Muslim menunjukkan kepada saya satu kata di dalam Al-Quran, kata tauhid, dan satu kata di dalam Al-Quran, ilmu kalam? Ayo. Anda meminta saya menunjukkan kata eksplisit, tak balik. Gimana dengan Al-Quran? Mana kata tauhid dan kata ilmu kalam dalam Al-Quran? Kalau saya menggunakan logika tafsir harafiah yang keliru seperti tadi, bisa nggak saya mengatakan Islam tidak tauhid dan Islam tidak mengenal ilmu kalam, tidak mengenal ilmu teologi? Nah, ini kan repot, kan? Nggak bisa seperti itu. Jadi, yang ingin saya tegaskan pertama kali di seminar malam hari ini, suatu doktrin yang tidak tertulis literal di dalam kitab sucinya suatu agama, itu terjadi di semua agama. Jadi bukan hanya Kristen, tapi di dalam Islam pun juga ada kesulitan-kesulitan, termasuk Oneness juga. Bagaimana kamu punya gereja? Bagaimana kamu bisa menaruh nama pendeta wong ada ayatnya itu? Nah, sekarang menjadi masalah yang menjadi sosok pembahasan malam hari ini adalah Tritunggal. Saya ulang-ulang bahwa Tritunggal itu penting, itu ajaran yang keluar dari mulutnya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, segala macam upaya bidat-bidat sejak abad-abad kuno selalu ditolak serentak oleh bapak-bapak gereja.
Jikalau di abad ketiga ada yang mengajarkan Sabellianisme, seluruh bapak gereja datang menolak. Ada bidat-bidat lain mengajarkan paterpasianisme. Paterpasianisme itu artinya bapak yang menderita. Paterpasianisme, bapak yang menderita. Yesus adalah bapak yang menjadi manusia. Di saat Yesus disalib, bapaklah yang disalib. Oleh karena itu, di saat penyaliban, bapaklah yang menderita. Paterpasianisme dilawan oleh bapak-bapak gereja dan dinyatakan sesat. Pengikutnya ada yang melari ke Mekah di abad keempat. Jadi setiap upaya apapun untuk menggoyang ajaran Yesus tentang bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu nama, akan dilawan oleh semua bapak-bapak gereja. Karena ini adalah ucapan Yesus Kristus keluar dari bibir suci. Katanya Abdul Masih Al-Kindi, bapak gereja dari Timur Tengah, dari Irak, yang berdebat melawan Muslim, dia mengatakan, Tritunggal diucapkan, diajarkan oleh bibir suci Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, gereja segala abad, dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sudah mengajarkan Tritunggal. Di dalam seri seminar Tritunggal saya yang seri keberapa saya lupa, saya buktikan bahwa bapak-bapak gereja di abad pertama, Clement dari Roma, Polikarpus, Ignatius dari Antioquia, bapak-bapak gereja abad kedua, Theophilus dari Antioquia, macam-macam, Athenagoras, Theogmatus, Tautamurgus, dan banyak-banyak bapak gereja yang lain, Hippolytus. Banyak sekali bapak-bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga mengajarkan dan menjelaskan Tritunggal. Segala upaya bidat yang berusaha merusak ajaran Allah itu Esa dan satu dengan firman-Nya, satu dengan rohnya, itu ditolak. Jadi, saya sudah jelaskan, bapak-bapak mungkin ada yang belum pernah mengikuti seminar saya, bisa hunting di channel Inyo Manis, seri seminar Tritunggal, ajaran bapak-bapak gereja abad pertama sampai abad ketiga, sebelum Konsili Nikea. Saya sudah tampilkan data-data dengan fotokopi, dengan foto-foto buku-buku tulisan mereka, ajaran-ajaran mereka, bahwa mereka mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Sebelum Konsili Nikea. Oleh karena itu, Konsili Nikea tidak merumuskan Tritunggal. Karena yang dibahas di Konsili Nikea, mereka tidak membahas Tritunggal. Yang dibahas adalah ajaran Arius, bahwa anak atau firman Allah itu dilahirkan dari Bapa, dengan dalam pengertian, firman Allah itu dilahirkan, diciptakan. Sebelum firman Allah diciptakan oleh Bapa, Allah itu dalam kondisi tidak punya firman. Nah, karena Arius mengajarkan ada waktu di mana firman Allah belum ada, hal ini merusak ketritunggalan, tidak mungkin Allah ada tanpa firman-Nya. Bapak-bapak gereja bersidang di Konsili Nikea dan menyatakan, mengadili ajarannya Arius dan menyatakan ajaranmu itu kafir, itu ajaran Yunani kafir. Logos itu diciptakan oleh Hen, Tuhan, dari yang Esa, dari Theos. Di dalam iman Kristen, Logos tidak diciptakan. Sehingga di dalam Konsili Nikea dikatakan, firman Allah itu dilahirkan, maksudnya dia ada di dalam Allah, satu dengan Allah, tapi tidak diciptakan karena firman Allah dan Allah itu kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, dan firman itu adalah Allah. Kai, Theos, and Logos, dan Allah lah firman itu. Jadi, di dalam Kristen itu sama dengan Muslim, ada banyak aliran. Aliran yang satu berkonflik, tidak sepakat dengan aliran lain, itu kasus yang umum, di Kristen ada, di Islam ada. Tapi masalahnya, semua aliran Kristen mainstream, ini mainstream, tidak ada satupun aliran Kristen yang menolak Tritunggal. Pertikaian Protestan Reformator dengan Katolik itu pun tidak menyinggung masalah doktrin utama gereja. Calvin, Luther, Zwingli tidak mempermasalahkan masalah Tritunggal yang diimani Katolik. Mereka pun percaya. Mereka hanya mempermasalahkan
kondisi yang agak korup di dalam dunia Katolik saat itu kasus person, jual beli surat penebusan pengakuan dosa. Sekeras-kerasnya konflik Protestan dengan Katolik, Katolik dan anaknya Protestan ini sama-sama percaya Tritunggal, termasuk Calvin dan Wesleyan itu juga masih berkonflik secara teologis, tapi dua-duanya percaya Tritunggal. Ini pernah sudah saya sampaikan di dalam seri seminar yang lalu, saya ulangi sedikit. Ragam Tritunggal itu ada dua mazhab. Di dunia ini ada dua mazhab. Mazhab yang tertua itu mazhabnya Gereja Timur. Gereja-gereja Ortodok, Ortodok Yunani, Ortodok Oriental, Ortodok Koptik, Ortodok Syria, Ortodok Armenia. Sedangkan ajaran mazhab Tritunggal yang kedua itu mazhab Tritunggal Gereja Barat yang banyak dipakai di sekolah-sekolah teologi karena mayoritas sekolah teologi di Indonesia adalah sekolah teologi Gereja Barat. Perbedaan antara cara menjelaskan Tritunggal baik Gereja Timur dan Gereja Barat itu cara penjelasannya. Orang Timur, budaya Timur menjelaskan dengan gaya ketimuran. Gereja Barat, Gereja Roma, menjelaskan Tritunggal dengan gaya budaya Barat yang banyak menggunakan analisa filsafat. Namun kedua mazhab ini endingnya sama. Gereja Barat itu Gereja Roma, Protestan, dan kelompok turunannya Gereja Karismatik, Protestan mainstream, ataupun gereja-gereja Ortodok, itu ingin menjelaskan bahwa Allah yang disembah orang Kristen itu Esa. Tetapi di dalam Allah yang Esa, di dalam Allah itu ada pluralitas. Allah memiliki 3 hipostasis atau 3 persona. Jadi baik mazhab Gereja Barat maupun Gereja Timur berusaha menjelaskan Tritunggal, endingnya Allah yang kita sembah itu Allah yang Esa, bukan 2 Allah, bukan triteisme, bukan 4 Allah. Di dalam Allah yang Esa ada 3 hipostasis, yaitu ada wujud Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah, dan ketiganya ini satu. Ini bukunya Teolog Calvin yang saya sudah bolak-balik di dalam seminar-seminar saya tunjukkan. Jadi kalau ada yang saya sarankan untuk beli buku ini, sekalipun buku ini tidak menggambarkan Tritunggal Timur dengan bagus, ada kekeliruan-kekeliruan yang saya lihat, tapi setidak-tidaknya saya mengapresiasi bukunya Robert Letham ini, tulisannya Teolog Calvin, yang ingin menunjukkan adanya 2 mazhab, antara Tritunggal Barat dan Tritunggal Timur. Dan dia akui di dalam bukunya dengan jujur, bahwa di dalam liturgi Gereja Timur, Tritunggal itu urutan nomor 1 dan yang ditekankan sangat utama di dalam liturgi Gereja Timur. Kalau dibandingkan dengan kelompok gereja-gereja Barat, Gereja Timur lebih menekankan Tritunggal Gereja Timur, dan itu ditulis eksplisit oleh Robert Letham. Anda bisa beli buku itu di online, di Momentum. Ini buku-buku yang dipakai di sekolah teologi, ini buku-buku Barat. Mereka banyak menggunakan analisa dan bahasa-bahasa filsafat, analisa metafisika. Yang saya harus akui, cara menjelaskan Gereja Barat tentang Tritunggal itu agak rumit. Kalau orang yang belajar teologi tidak mempersiapkan logika, mempersiapkan pikirnya tentang filsafat metafisika, langsung tiba-tiba masuk belajar tentang Tritunggal dengan gaya penjelasan Gereja Barat, mereka akan terus terang akan agak kesulitan memahami. Karena memang Gereja Roma dan turunannya Gereja Protestan dan Gereja Calvin, Gereja Karismatik, mewarisi budaya pemikir-pemikir gaya Barat, Yunani, Romawi, gaya-gaya pemikiran seperti itu. Jadi memang budaya dan cara membahasakannya yang berbeda dengan tujuan yang sama. Kalau gereja-gereja Timur, ini buku saya yang paling kiri atas, yang kanan dan yang bawah ini buku-buku teologi, doktrin-doktrin Gereja Timur.
Dan saya rasa para kelompok-kelompok yang anti Tritunggal dari Kristen itu kurang baca buku. Dia belum pernah tahu bukunya ajaran Tritunggal seperti diajarkan gereja Syria seperti apa. Ajaran Tritunggal di dalam gereja Ortodok Koptik seperti apa. Ajaran Tritunggal di dalam gereja Armenia, gereja Yunani seperti apa. Mereka belum pernah tahu dan belum belajar. Biasanya orang yang belum banyak belajar, belum banyak tahu, belum banyak baca buku, yang dibaca buku hanya satu, itu sangat-sangat ekstrim. Tapi kalau orang itu banyak baca buku seperti Robert Lentham, meskipun dia kurang bagus menggambarkan tentang Tritunggal Gereja Timur, setidak-tidaknya dia sudah ramah menunjukkan ada dua versi cara menjelaskan. Intinya sama, bahwa kedua gereja ini, gereja Barat, gereja Timur, percaya Allah itu Esa, di dalam Allah yang Esa ada firman Allah yang berdiam secara kekal, di dalam Allah yang Esa berdiam Roh Kudusnya secara kekal. Itu sama endingnya, tujuannya. Hanya cara membahasakannya yang agak berbeda. Tapi puji Tuhan, gereja-gereja di Ortodok, gereja-gereja Ortodok sudah beberapa yang masuk di Indonesia, meskipun masih kecil. Di dalam menjelaskan Tritunggal versi gereja Timur, gereja Ortodok, itu lebih menekankan, lebih mengena ke makna rasa. Bahasanya bahasa sederhana, bahasa-bahasa orang Timur yang tidak terlalu menjelimet. Dan dalam bahasa saya ingin sebutkan bahwa cara menjelaskan Tritunggal gereja Timur, itu cara menjelaskan Tritunggal di dalam bentuk relasi. Gimana hubungan Bapa dengan firman-Nya, bagaimana hubungan Allah dengan rohnya, dengan hayatnya, secara relasi. Karena mereka menjelaskan dalam bentuk budaya dan bahasa ketimuran, dalam bentuk relasional, ini lebih mudah dijelaskan. Jadi, Tritunggal tidak ada hubungannya tentang keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah dan bagaimana relasi hubungan antara wujud Allah dengan firman Allah, bagaimana hubungan relasi antara wujud Allah dengan roh Allah. Ini contoh materi katekisasi Gereja Ortodok Rusia. Saya belajar di banyak aliran, saya belajar banyak buku, oleh karena itu saya tidak menjadi ekstrim untuk hal-hal yang primer. Untuk doktrin primer, saya bisa melihat perbedaan aliran-aliran mainstream, itu perbedaan cara menjelaskan. Tapi untuk masalah doktrin primer, saya tidak kompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan ajaran-ajaran primer. Ini doktrin materi katekisasi Gereja Ortodok Rusia yang saya yakin kelompok Saksi Yehova, Unitarian, dan Oneness tidak pernah belajar buku ini. Artinya banyak ilmu yang mereka tidak tahu, yang mereka belum baca, yang mereka belum mengerti. Ini buku-bukunya. Ini tulisan-tulisannya Pak Bambang. Ini materi pemuritannya dia. Dia menjelaskan La ilaha illallah itu ada di dalam 1 Korintus, tulisannya Paulus dalam bahasa Arab. Dia jelaskan, kalau hanya berhenti tidak ada Allah selain Allah yang Esa, Kristen pun ya sama, wong itu bahasanya Paulus kok, itu ayatnya Paulus. Bagaimana jejak-jejak prakalam dari teologi Kristen Arab, bagaimana keesaan Allah dalam ajaran Tritunggal dan perbandingannya dengan ilmu kalam, ini ditulis oleh Pak Bambang Nursena dari Gereja Ortodok, gerejanya Gereja Ortodok Koptik. Ini kajian Institut Kajian Syria Culture. Ini buku-bukunya dari Gereja Koptik. Yang saya sangat yakin bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang dari doktrin utama belum belajar semua buku-buku ini. Jadi dia hanya kebingungan dari satu buku, kemudian dia punya pikiran yang aneh-aneh, terus dia menolak. Hanya gara-gara dia tidak bisa memahami. Pentecostal Oneness itu muncul tahun 1913 atau 1914. Ini bukan ajaran dari pendiri-pendiri Pentakosta. Rob McAllister bukan pendiri Pentakosta. Pendiri Pentakosta ada dua, Charles F. Parham dan William Seymour. Dua tokoh Pentakosta
Bahkan sampai hari ini mainstream Pentakosta mengakui dan percaya mengimani Tritunggal. Rob McAllister yang memunculkan ajaran Oneness pertama kali. Dia orang-orang yang saya rasa terlalu cepat buku yang dibaca kurang ini, dan rata-rata orang Oneness ini suka berbohong. Nanti saya akan tunjukkan kebohongan-kebohongan kelompok bidat Oneness ya. Cara pandangnya terhadap kajian metafisika itu sangat-sangat lemah. Dia tidak bisa membedakan satunya Tuhan dengan satunya kambing, itu tidak bisa. Dia tidak bisa membedakan mana jelmaan Allah dan mana hakikat Allah yang asli. Tapi karena kajian metafisikanya lemah, sombongnya metafisik. Dan mereka suka melakukan tafsir harafiah semaunya sendiri. Yang mana kalau metode ini kita balikkan ke mereka itu menjadi bumerang dan mereka kelabakan. Seperti tadi saya balikan. Kamu tanya Tritunggal secara harafiah teks ada enggak? Enggak ada. Nah sekarang pertanyaan, kenapa kamu pakai nama pendeta? Kenapa kamu sembahyang di gereja? Bahkan saya kepingin ngomong khusus tentang Pentecostal Oneness. Di dalam Alkitab dilarang menggunakan instrumen musik baik di bait suci maupun di sinagog. Yesus dan para rasul tidak ada yang gedebukan dengan drum, dengan ketipung di dalam sinagog ataupun di dalam bait Allah. Alat-alat musik hanya boleh dimainkan oleh suku Lewi di halaman. Ingat baik-baik. Ini teks ini Alkitab. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kalau kita mau saklek-saklekan, kita harus jujur, yang membawa masuk musik instrumen di gereja itu Ambrosius Agung, Ambrosius the Great di abad keempat, abad kelima. Di mana Calvin, di zamannya Calvin ingin mengembalikan ibadah gereja seperti sebelum zamannya Ambrosius. Sehingga di zamannya Calvin, gereja Calvin dilarang menggunakan musik instrumen, hanya musik vokal. Jadi saya mau tanya balik, kalau mereka menggunakan tafsir harafiah, gampang sekali membalasnya. Kenapa kamu menggunakan gitar kalau beribadah di gereja? Yesus tidak menggunakan alat musik. Tidak ada alat musik yang boleh dimainkan di dalam sinagog dan di bait Allah. Semua hanya musik vokal. Nah, dapat kan? Artinya, baik Pentecostal Oneness, bidat-bidat, dan yang lain-lain, itu semua juga nggak melaksanakan Alkitab secara tekstual harafiah. Jadi mereka pilih-pilih ayat dan ya suka-suka mereka sendiri menafsirkan Alkitab. Dan yang paling parah, rata-rata semua aliran sesat itu menghina dan melecehkan dan mengesampingkan bapak-bapak gereja. Mereka mengabaikan, bapak-bapak gereja kan manusia, mereka bisa salah. Ya betul. Di dalam seminar saya tentang bapak-bapak gereja, saya jelaskan tegas di depan. Di dalam ilmu patrologi, dilarang keras menggunakan satu kutipan bapak gereja. Single father is not, tidak diizinkan. Murid-murid ada banyak. Satu murid punya banyak, satu rasul punya banyak murid. Oleh karena itu, kalau kepingin melihat ajarannya bapak-bapak gereja, lihat konfirmasinya ke bapak-bapak gereja yang lain. Karena ada kemungkinan satu bapak gereja keliru, dikoreksi sama yang lain. Paling aman kita melihat teologi konsili. Karena teologi konsili bukan pemikiran satu dua orang, tapi pemikiran murid-muridnya semua rasul. Contoh konsili Nikea. Murid-muridnya Rasul Petrus yang mendirikan gereja di Antioquia dan gereja Roma. Uskup-uskup dari wilayah Syria dan wilayah Eropa, Roma datang. Pendeta-pendeta uskup-uskup dari wilayah gereja yang didirikan oleh Rasul Markus di Alexandria datang. Yang didirikan Rasul Thomas dari India, yang didirikan oleh Rasul Bartolomeus di Irak, dari Rasul Matius yang mendirikan gereja di Ethiopia, Rasul Andreas dari Athena, dari Yunani. Semua muridnya bapak-bapak gereja, muridnya Rasul dari garis rasulnya manapun,
masuk membahas dan memikirkan, bukan pemikiran 1-2 orang. Pemikiran 1 orang Bapak Gereja tidak dibenarkan dipakai. Harus melihat konfirmasinya. Nah, yang jadi masalah begini loh. Kalau bapak-bapak gereja, muridnya Yohanes, muridnya Matius, muridnya Markus, muridnya Lukas, dilecehkan, dihina, direndahkan. Dan ya raimu. Dan ya rupamu, Pak. Lah kamu loh diajar sama Rasul siapa coba? Orang yang diajar Rasul Paulus kamu hina, kamu lecehkan, dia kan manusia. Lah rupamu apa bukan manusia coba? Kamu iblis dari mana coba? Kalau kamu bukan manusia. Orang yang diajar langsung oleh Bartolomeus, yang diajar langsung oleh Rasul Paulus, yang diajar langsung oleh Rasul Petrus, dan murid-muridnya di generasi-generasi berikutnya, dihina dan direndahkan. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama dengan para rasul. Mereka belajar langsung dengan penulis-penulis perjanjian baru. Kamu lecehkan. Lah, dan ini rupamu, Pak. Kamu belajar dari mana coba? Rasul siapa yang kamu yang mengajari kamu? Ini yang saya rasa ada suatu kesombongan yang mengerikan dari kelompok-kelompok bidat. Demi menutupi kekurangan mereka, mereka seringkali mengucapkan statement, bapak-bapak gereja tidak perlu karena mereka manusia. Nah sekarang kamu manusia apa bukan? Kok aneh-aneh sekali. Oh, kacau ini orang-orang. Sekarang kita lihat bahwa Tritunggal itu firman Allah. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus kumpul dengan para murid-muridnya di Bukit Zaitun dan jelaskan. Kamu sudah lihat bahwa aku bagaimana dipaku di kayu salib dan mati menderita sampai aku meninggal. Lihat, kamu lihat bagaimana sebelum aku meninggal aku menyembuhkan orang, sekedar satu ucap kata sembuh-sembuh. Bahkan jangankan manusia dan penyakit, alam pun tunduk kepada sabdaku. Sekarang kamu lihat bahwa aku adalah Dia yang tidak berkematian, yang tidak takluk oleh maut. Aku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala yang di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Ingat, kamu tahu siapa aku? Oleh karena itu, kalau kamu sudah tahu bahwa aku yang memegang kuasa di surga dan di bumi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ucapan Yesus di hadapan banyak murid-muridnya, bukan 1 orang. Tuhan Yesus kalau mengadakan mujizat dan mengajar, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Hanya saya yang tahu, yang lain tidak boleh tahu. Hanya saya yang tahu, saya mendapat penyikapan Roh Kudus. Kamu nggak tahu, iya, hanya Roh Kudus yang menyikapan kepada saya. Tidak pernah seperti itu. Ini buku yang saya tulis. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini semua ada di dalam buku ini. Malah di sini ada rangkumannya. Materi yang akan saya sampaikan itu sumber-sumber buku yang saya pakai untuk saya jadikan kutipan dalam buku saya. Sekarang saya tunjukkan satu dokumen. Ini kumpulan naskah-naskah perjanjian baru Byzantium Text untuk membaca orang yang baru belajar. Parotentes Mateteusate Pantata Etni. Dikasih tanda nomor 16. Parotentes, pergilah, oleh karena itu pergilah, bentuk perintah, imperatif, instruksi. Go ye, pergilah kamu. Mateteusate, memuridkan dari kata matetes. Pantata etni, baptisontes autos eis, tu onomatu patros, kaitu huyo, kaitu agio pneumatos. Kita lihat aparatusnya. Aparatus di dalam kumpulan-kumpulan naskah Byzantium. Nih, nomor 16. Mateteu. Jadikanlah semua bangsa harus mentraining sampai completion. Instruksinya ini bersifat harus kamu kerjakan sampai sempurna, sampai tuntas. Hanya ini penjelasannya. Tidak ada perbedaan teks, perbedaan varian bacaan di dalam Matius 28 ayat 19 di kelompok naskah-naskah Byzantium teks.
Sekarang saya lihat bahasa Yunaninya ya. Protentes, instruksi. Pergilah. Mateusate, memuridkan. Dalam pengertian kamu harus melatih, mentraining, menjadikan dia menjadi seorang murid dalam proses training, latihan. Pantata etne, pantam semua, etne, etnis. Kamu harus memuridkan, mentraining semua etnis, semua ras, semua bangsa. Kemudian setelah ditraining, baptis, sontes, autos eis itu mereka. Baptis karena bentuk jamak mereka. Di dalam tu onoma, di dalam nama bentuknya tunggal. Yesus tidak mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 nama bentuk jamak tu onomata, enggak. Yesus mengatakan tu onoma, di dalam nama bentuk tunggal. Ini nama dalam pengertian Ibrani loh ya. Nama itu menggambarkan pribadi yang dinamakan, wujud yang dinamakan, subjek yang dinamakan. Di dalam satu nama, di dalam satu wujud, itu dikatakan ada tu patros sang Bapa, tu huio sang Anak, dan tu agios pneumatos. Agio pneumatos. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa dan Anak, firman Allah, dan agio pneumatos, Roh Kudus, Roh Allah, itu semua ada di dalam satu nama, di dalam satu wujud. Oleh karena itu, kata Tritunggal yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, yang menggunakan kata Tritunggal bukan Tertullianus pertama kali, tetapi Theophilus dari Antioquia, yang saya sudah jelaskan di seminar saya yang kapan hari di channel Inyomanis. Itu untuk menjelaskan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu nama, satu wujud. Tritunggal itu ingin menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus satu, bukan 2 Allah, 3 nama, bukan banyak nama, tapi satu substansi, satu wujud, satu nama. Oleh karena itu, sangat menggelikan kalau membayangkan Tritunggal seperti pola pikirnya polemikus Muslim yang keliru-keliru itu, dan pola pikirnya bidat-bidat Kristen yang kurang berpendidikan itu, bahwa Tritunggal itu dimaknai sebagai triteisme. Siapa bilang? Tidak pernah Tritunggal dimaknai sebagai penyembahan kepada 3 Allah. Tidak seperti itu. Yang mengajarkan Tritunggal itu triteisme itu Mormon. Begitu Mormon mengajarkan Tritunggal dalam makna triteisme, semua gereja sepakat menolak. Ortodok menolak Mormon, Katolik menolak Mormon, Protestan, Calvinian, Lutheran, dan gereja-gereja Pentakosta mainstream menolak Mormon. Itu bukan Tritunggal yang diajarkan Yesus. Tritunggal tidak bicara keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah dan hubungannya dengan firman-Nya, bagaimana Allah dan hubungannya dengan rohnya, dengan hayatnya. Tidak ada hubungannya dengan jumlah. Bapak, ini suatu terminologi umum di dalam Yudaisme dan di dalam Kristen untuk mengatakan Bapa itu sinonim sama dengan wujud Allah. Kamu mengerjakan pekerjaan ke bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Yang ngomong kan orang Yahudi, toh. Yahudi dan Kristen itu kalau ngomong Bapak, dalam konteks kalimat seperti ini, semua sudah yakin, sudah tahu. Meskipun Yahudi yang ngomong, kita orang Kristen sudah bisa menangkap apa yang dimaksud kata Bapak. Bapak kami adalah satu Allah, nangkep. Karena ini adalah bahasa teologis, bahasa teknis dalam teologi Yahudi dan Kristen. Bahkan yang kalau tadi itu orang Yahudi yang mengucapkannya, sekarang Yesus mengucapkan kata yang sama, makna yang sama. Yohanes 20:17, kata Yesus, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Clear kan? Jadi makna kata Bapa itu sinonim kata Allah, Allah yang Esa, Elohim, Adonai Echad.
Anak. Anak itu kata kiasan untuk menyebut firman Allah. Logos tuteu. Karena anak tunggal Allah, kalau ada kata anak pasti ada bapaknya. Kalau ada anak, ada kata anak, pasti ada yang melahirkannya. Oleh karena itu, anak ini disebut firman Allah yang dilahirkan dari Allah. Lihat, posisi logos di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani dikatakan apa? An arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Bukan berarti logos diawali oleh waktu, bukan. Tetapi sejak kekekalan, logos itu sudah ada. Kailo hologos en prostonteon. Dan posisi logos itu, n ini posisi logos, dan logos itu ada pada Allah. Artinya logos itu ada di dalam Allah, satu dengan Allah. Kalau kita membacanya dari bahasa Yunani, clear. Logos ada sejak kekekalan, dia posisinya ada di dalam Allah. Frase bahasa Yunani yang terakhir, kaiteos en hologos. Dan Allah lah logos itu. Karena logos, karena firman itu ada di dalam Allah, en prostonteon, ayatnya berkata en prostonteon, karena firman ada di dalam Allah, firman itu satu substansi dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah adalah wajib Allah. Maka dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya kaiteos en hologos. Dan Allah lah firman itu. Kenapa? Kenapa firman itu dikatakan Allah? Karena dia selalu bersama-sama dengan Allah, dan Allah menyatakan dirinya hanya dengan firman-Nya. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, Allah tidak berfirman, kita semua ciptaan Allah tidak pernah tahu bagaimana tentang Allah itu. Ini firman. Nah, hubungannya anak dengan Bapa. Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1, dari bahasa Yunaninya aja, tanpa panjang lebar kita sudah nangkep bahwa logos itu en prostonteon, dia ada di dalam Allah. Oleh karena itu, sudah tegas apa yang dikatakan Yohanes pasal 1, dipertegas ulang oleh ucapan sabda Yesus Kristus di Yohanes 8 ayat 42. Kalau tadi tulisannya Yohanes, penjelasan Yohanes, pengakuannya Yohanes tentang siapakah logos itu yang menjadi manusia, logos itu posisinya di mana ada di dalam Allah. Sekarang ini penegasan yang paling mantap karena ini dijelaskan oleh Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar, aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas kan? Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Artinya firman Allah, Yesus sebagai logos, dia satu di dalam wujud Allah, bukan terpisah dari Allah. Firman Allah keluar dari Allah. Artinya dia satu dengan Allah. Tapi kata keluar ini jangan dibayangkan secara harafiah ya. Kalau firman keluar dari Allah, maka begitu firman keluar, Allah menjadi goblok dong. Dia tidak punya firman dong. Dia idiot dong, karena firmannya keluar, mencelat keluar begitu. Ya tidak seperti itu. Firman keluar dari Allah tidak bisa dibayangkan seperti keluarnya saya dari ruangan ini. Kalau saya keluar dari ruangan ini, saya tidak ada di ruangan ini, saya berpindah tempat di luar ruangan ini. Tetapi keluarnya sang firman dari Allah tidak bisa dibayangkan secara harafiah seperti itu. Firman Allah keluar dari Allah, firman Allah berinkarnasi. Allah tidak pernah kehilangan firman. Ingat baik-baik. Firman Allah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Jadi begitu firman Allah berinkarnasi, turun di Bethlehem menjadi dalam wujud manusia, jangan sekali-kali membayangkan Allah di surga menjadi bisu dan cacat, dia tidak bisa berbicara di sana. Allah tidak bisa menjumpai orang di belahan dunia yang lain, karena firman-Nya ada di Bethlehem, ada di Yerusalem. Jangan berpikiran begitu. Itu cara pikir harafiah yang sangat-sangat keliru. Jadi posisi anak, firman Allah itu satu dengan Bapa. Nah, ini menarik. Ini Yesus yang ngomong loh ya. Firman Allah, Logos, Yesus, hakikat keilahian Yesus sebelum Yesus turun ke dunia. Logos dan
Roh Kudus itu berbeda. Tidak sama. Ini yang menjelaskan Yesus sendiri loh. Alkitab mengatakan, bukan Yesus, Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Parakletos. Yohanes yang mengatakan, sorry. Bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Alkitab yang ditulis oleh Yohanes. Perhatikan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Lihat bahasa Yunaninya. Tekniamo tauta grafe. Tulisan umin iname amartete. Amartete, kalau kamu berbuat dosa, kai eantis amarte, parakleton exomen. Andaikan kamu berbuat amarte amartia, berbuat dosa pun, kami exomen, parakleton, kami memiliki parakletos, pembela, penolong, proston patera, kepada Bapa. Ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi andai kata kamu berbuat dosa, kami memiliki pembela, memiliki parakletos kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus di kayon yang benar, Yesus Kristus yang benar. Di dalam terjemahan itu disebut Yesus Kristus yang adil. Yesus adalah Parakletos. Yesus adalah Parakletos, tapi Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku ini Parakletos kalian, kalau kalian berbuat dosa, aku yang akan menyucikan dan membersihkan dosamu. Aku penolongmu. Tapi aku akan memberikan Parakletos yang lain. Tapi ada kata alon. Suatu penolong yang lain, tapi dari jenis yang sama. Artinya apa? Berbeda. Ada Parakletos dan ada Parakletos yang lain. Yesus Parakletos, Roh Kudus Parakletos yang lain. Tapi jenisnya sama. Ini loh. Jadi yang menyamakan anak firman Allah disamakan dengan Roh Kudus. Hidupnya Allah, rohnya Allah. Itu keliru. Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Firman Allah bisa dibedakan dengan roh Allah. Namun firman Allah tidak mungkin terpisah dari roh Allah, dari hidupnya Allah. Yesus yang berkata bahwa roh lah yang memberikan hidup. Jadi, Roh Kudus adalah hidup, daya hidupnya Allah. Yang di dalam pengakuan iman konsili Nikea, kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup. Dia memberikan kehidupan kepada semua ciptaan, dan dia adalah daya hidupnya Allah itu sendiri. Hayatnya Allah. Nah, Roh Kudus, Parakletos yang lain yang berbeda dari Yesus, berkata apa? Yesus ngomong apa? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa. Kata ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus satu di dalam wujud Allah, di dalam Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa seperti firman Allah ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Demikian juga roh Allah ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Karena roh Kudus keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi dengan aku. Jadi, Roh Kudus, rohnya Allah, penghibur, penolong, itu ada di dalam Allah. Satu di dalam wujud Allah yang esa. Firman Allah ada di dalam Allah, ada di dalam wujud Allah yang esa. Tidak di luar. Ini sinonimnya ya. Roh Allah itu sinonimnya penghibur, penolong, roh Yesus, roh Kristus. Kenapa roh Kristus? Apakah ada dua roh? Tidak. Roh yang Roh Kudus itu menghidupkan Bapa maupun anak. Roh Kudus itu ya rohnya Allah, rohnya Bapa ya rohnya anak. Seperti roh saya ini menghidupkan seluruh organ-organ di dalam hidup saya, menggerakkan organ tubuh saya, jantung saya bergerak, mata saya
menghidupkan semua organ-organ tubuh saya. Roh saya itu rohnya akal saya, rohnya firman saya, rohnya tubuh saya. Oleh karena itu kalau ada kalimat di dalam roh Yesus, roh Kristus, itu sama dengan roh kudus, sama dengan roh kudus. Ini sinonim. Semua ini sinonim. Karena hayatnya Allah, itu hayatnya firman Allah. Kalau hayat Allah dipaksa terpisah dari Allah, Allah mati, firman Allah tidak eksis. Oleh karena itu, mustahil Allah itu tidak Tritunggal. Allah wajib Tritunggal. Allah harus berserta firman-Nya secara kekal. Allah yang Esa harus beserta dengan rohnya, hayatnya secara kekal. Tidak bisa tidak. Kalau ada Allah tapi tidak Tritunggal, itu Allah yang cacat atau Allah yang mati. Pilihannya cuma dua itu. Kalau dia tidak satu dengan firman-Nya, kamu sudah menggambarkan Allah itu Allah yang cacat. Allah yang penuh kekurangan. Kalau Allah tidak satu dengan rohnya, dengan roh kudus, dengan hayatnya, dia Allah yang mati. Ajaranmu, ajaran yang sesat. Oleh karena itu, Allah yang Esa harus satu dengan firman dan rohnya. Wujudnya Esa, Allah yang Esa memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya. Jadi mustahil ada Allah tapi tidak Tritunggal. Mustahil Allah itu bisu. Yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman, firman Allah itu adalah ciptaan ini ajarnya saksi Yehova dan Unitarian. Nah, ini menjadi masalah. Kalau Allah menciptakan firman-Nya, sedangkan Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan Allah oleh firman-Nya, dengan cara apa lagi Allah menciptakan firman-Nya? Satu-satunya metode Allah menciptakan tidak pernah tidak ada. Bagaimana dia menciptakan firman? Kalau segala sesuatu adalah diciptakan dengan firman. Jadi menggambarkan firman Allah itu ciptaan, Allah pernah bisu, Allah pernah idiot, itu menjijikan, itu mustahil. Mustahil Allah ada tapi tidak punya roh, mustahil. Karena menggambarkan Allah tidak punya roh, itu sama dengan mengatakan Allah tidak punya hidup. Rohlah yang memberi hidup, kata Yesus. Jadi kalau Allah pernah tidak punya rohnya, tidak punya roh kudus, tidak punya rohnya sendiri, itu sama dengan mengatakan Allah yang digambarkan, Allah yang mati. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Israel, Allah yang Esa. Yesus yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu nama. Oknum yang sama juga mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus harus dimaknai dalam frame keesaan Allah seperti ucapan Yesus yang sama. Apa yang ditulis dalam Ulangan 6 pasal 4 itu yang dikutip Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa. Yang memaknai Tritunggal, Triteisme itu orang Muslim atau orang-orang yang kurang berpendidikan. Karena semua bapak-bapak gereja menjelaskan apa yang saya jelaskan ini, penjelasan bapak-bapak gereja semua sama. Tritunggal Allah yang Esa. Nah, sekarang saya masuk ke bagian ini. Karena hanya ada satu Allah, Adonai Ehad, karena ada satu Allah yang Esa, maka hanya ada satu kehendak. Tidak mungkin ada banyak kehendak. Roh Kudus punya kehendak sendiri, anak punya kehendak sendiri yang mandiri, yang berbeda dengan kehendak Bapa. Tidak mungkin. Karena ketiganya ini terikat di dalam satu wujud Allah yang Esa. Oleh karena itu, apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah kehendak anak, dan itulah kehendak Roh Kudus. Karena wujudnya Allah itu cuma satu. Karena Allah itu cuma satu wujudnya, Allah itu Esa, Allah hanya punya satu kehendak. Jadi apa yang dikehendaki oleh Bapa, itulah yang dikehendaki anak. Dan itulah juga yang dikehendaki Roh Kudus. Tidak ada kehendak yang berbeda-beda. Kalau ada kehendak yang berbeda satu sama lain, itu menggambarkan politeisme. Dan itu bukan firman Tuhan. Dan juga hanya ada satu kuasa. Kuasa Allah hanya ada satu. Kuasanya Bapa, itulah kuasanya anak. Dan itu juga kuasanya Roh Kudus. Karena Allah itu hanya satu. Tidak dua, tidak tiga. Jadi tidak mungkin
Bapak punya kuasa tersendiri, anak punya kuasa yang terpisah tersendiri, Roh Kudus punya kuasa terpisah tersendiri. Nah, kalau kayak begini ini sudah masuk ke politeisme, tidak. Tritunggal bukan triteisme. Dia satu wujud, Allah yang Esa, dia punya satu kehendak dan satu kuasa. Satu power, satu energi. Jadi, karena Allah Tritunggal Maha Kudus Allah yang Esa berada di dalam satu wujud, satu kehendak, satu kuasa, tidak ada yang lebih hebat atau yang kurang hebat. Tidak ada yang lebih menonjol, yang lain kurang menonjol. Atau ada yang lebih dahulu, yang lain terkemudian. Tidak ada. Semua ajaran-ajaran saksi Yehova tertutup rapat-rapat dari Alkitab. Di mana ada Allah, di situ beserta firman dan rohnya secara kekal. Allah Esa, di dalam Allah yang Esa, di dalam Allah berdiam, firmannya kekal dan rohnya yang kekal. Tidak ada yang terlambat diciptakan. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada. Tidak ada yang kuasanya lebih tinggi, yang lain lebih rendah, tidak ada. Karena mereka satu wujud, mereka satu kehendak, satu energi, setara dan equal. Tapi kita juga harus jujur mengakui bahwa antara wujud Allah yang Esa Bapa dengan anak, dengan firman Allah, itu bisa dibedakan. Namun, mustahil kita membayangkan Allah itu terpisah dari firman-Nya. Firman Allah berbeda dengan roh Allah. Firman Allah berbeda dengan hayatnya Allah. Tapi mustahil ada firman Allah Logos itu terpisah dari Roh Kudus. Kalau itu terjadi, artinya Allah mati dan firman Allah tidak eksis. Jadi antara Bapa, Anak, Roh Kudus bisa dibedakan. Namun karena mereka berada di dalam satu wujud Allah yang esa, mereka tidak terpisahkan. Firman Allah dan roh Allah atau hayatnya Allah, semua satu di dalam wujud Allah yang esa di dalam Bapa. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tertullianus itu memang sudah benar. Una substansia. Hanya ada satu wujud, ada satu substansi, tapi di dalam wujud keilahian Allah, ada tres persona, ada tiga hipostasis. Di mana pribadi Allah ini diskresi berbeda, non separati, namun tidak terpisahkan. Ingat ya, kata pribadi ilahi ini jangan disamakan dengan pribadi manusia. Kata tangan Allah, kata jari Allah jangan disamakan dengan tangan kita, dengan jari manusia. Pikiran Allah, mata Allah, jangan sekali-kali dimaknai sama dengan pikiran manusia, dengan kepala kita, mata kita. Demikian juga pribadi Allah. Ini tidak disamakan, tidak boleh disamakan dengan pribadi manusia yang terpisah-pisah. Karena tiga pribadi Allah ini, tiga hipostasis, tiga keberadaan ini, terikat di dalam satu wujud, satu substansi. Nah, kelemahan-kelemahan para bidat dan orang muslim tidak memahami bahasa-bahasa metafisika yang dipakai di dalam kekristenan. Sehingga kata-kata tentang Allah dimaknai selalu dengan harafiah. Tangan Allah dibayangkan tangan manusia. Jari Allah dibayangkan jari manusia. Anak Allah dibayangkan anaknya manusia. Kalau anak Allah lahir berarti ada yang mengandung dong. Berarti Allah punya rahim dong. Ini kan primitif sekali pola pikirnya. Termasuk pribadi Allah. Itu tidak sama, jauh berbeda maknanya dibanding dengan pribadi manusia. Kita masuk silogisme. Ini logika. Orang Kristen mengakui, mempercayai, mengimani ayat Alkitab bahwa firman Allah kekal. Amin. Tapi orang Kristen juga mengatakan bahwa Allah juga kekal. Apakah ada dua yang kekal di sini? Karena firman Allah kekal, firman dapat dibedakan dengan Allah. Apakah ada dua yang kekal? No, keliru. Karena firman Allah itu ada di dalam Allah, satu substansi dengan Allah. Apa yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Makanya ayat Alkitab mengatakan dengan tegas, dan firman adalah Allah. Nah, jikalau firman Allah kekal, dan Allah kekal, dan firman adalah Allah,
Yang kekal cuma satu. Tidak ada dua yang kekal di dalam ajaran Kristen. Karena kekekalan firman Allah itu ada di dalam wujud Allah. Firman Allah ada di dalam wujud Allah yang esa. Dia tidak kekal terpisah, tapi dia ada di dalam Allah. Oleh karena itu, sekalipun firman Allah kekal dan Allah kekal, ayat Alkitab mengatakan dan firman adalah Allah, maka hanya ada satu Allah yang kekal. Metode silogisme yang sama ini juga bisa diterapkan ke Roh Kudus. Roh Kudus rohnya Allah, hayatnya Allah, itu kekal. Yes, amin. Allah apakah kekal? Yes, amin. Roh Kudus kekal, Allah kekal. Apakah Roh Kudus adalah Allah? Yes. Roh Kudus satu di dalam wujud Allah. Yang satu di dalam wujud Allah, dia satu substansi dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Oleh karena itu, firman Allah kekal, Roh Kudus kekal, Allah kekal. Tidak ada tiga Allah yang kekal, tetapi semua adalah satu Allah yang kekal karena ketiga-tiganya ini ada di dalam satu wujud, satu substansi. Jadi kekekalan Tritunggal itu ada di dalam wujud Allah yang esa. Firman Tuhan yang mengatakan, aku yang datang dan keluar dari Allah. Yesus yang ngomong. Firman Allah yang mengatakan, kai holokos en prostonteon. Ini firman Allah yang ngomong. Logos itu ada di dalam Allah. Firman Allah yang mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Allah. Jadi kekekalan Tritunggal itu ada di dalam wujud. Semuanya kekal, tapi tidak ada berapa yang kekal karena semuanya ada di dalam satu wujud. Firman di dalam Allah itu firman, kata firman. Roh Kudus di dalam Allah itu kata firman Allah. Sehingga ketiganya ini ada di dalam wujud Allah yang esa, sehingga kekekalan Allah Tritunggal ada di dalam wujud Allah. Firman dan roh Allah satu substansi dengan Allah. Oleh karena itu mereka disembah dan dimuliakan dan mereka juga adalah Allah. Sekalipun bisa dibedakan dengan Bapak lo ya. Anggap ya. Yang satu substansi dengan Allah wajib Allah. Bapak Allah, ya. Firman Allah di dalam Allah. Dia satu substansi dengan Allah dan dia adalah Allah. Ya, benar. Roh Kudus, hayatnya Allah, ada di dalam Allah. Iya. Oleh karena itu dia satu substansi dengan Allah. Iya. Oleh karena itu Roh Kudus adalah Allah. Iya. Ketiganya di dalam satu wujud. Bukan di luar wujud. Sekarang saya masuk ke pembahasan yang lagi rame ini tentang sisipan Yohanes. Ini termasuk sesi yang terakhir ya, sebelum tanya jawab. Banyak yang mengatakan 1 Yohanes itu ayat palsu. Ini bukan ayat 8 tapi 9. Dalilnya tidak ada ayat panjang 1 Yohanes 5 ayat 1-9 di manuskrip Yunani awal. Ya, betul. Dia hanya ada di manuskrip Yunani minuskul di atas abad ke-9 ke-10. Yes, betul. Tapi tolong perhatikan, orang-orang yang mengatakan bahwa karena tidak ada di manuskrip awal, artinya ayat itu adalah ayat palsu, ayat tambahan, itu orang yang kurang baca buku. Dia kurang baca buku, kurang ilmu, sehingga di dalam kebodohan dan ketidaktahuannya dia cepat menuduh dan mengata-ngatai sesuatu yang dia tidak ketahui. Sekalipun di dalam manuskrip bahasa Yunani tidak ada, baru ada di atas abad ke-10, Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 9 itu ada di dalam manuskrip Latin, Old Latin di Vulgata, ada di dalam Alkitab bahasa Aramaik yang tertua abad ketiga, abad ketiga, manuskrip Alkitab bahasa Latin yang tertua abad ke-2. Baru-baru ini ditemukan 2 manuskrip Latin abad ke-2 sekitar 4 apa berapa manuskrip. Ini kelewatan ini, salah ini. Sedangkan di dalam nanti ya. Nah ini. Lihat ya. Ini novum. Kata baptisontes autos ais, baptiskanlah mereka, baptis dalam bentuk jamak, baptiskanlah mereka. Tu onomatu patros, kaitu huyo, kaitu agioponomatos. Lihat kritik aparatusnya. Kritik aparatusnya
Ini yang memberikan catatan dari ribuan naskah Yunani. Ini tentang Matius 28 ini. Tidak ada perbedaan teks ini. Ini untuk membantah bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Oneness merubah ayat menggunakan ayat-ayat palsu. Matius 28 ayat 19 itu diganti dengan ayat palsu buatan mereka. Padahal di dalam Novum Testamentum sudah jelas bahwa di dalam ayat ini tidak ada varian teks kecuali kata baptisontes ditulis baptisantes ini loh. Omikron diganti alfa. Ini perbedaan dialek. Dan ada manuskrip yang membubuhkan kata amin. Manuskrip yang lain tidak menggunakan kata amin. Tidak ada kata penutup. Tapi semua sama. Ribuan manuskrip Yunani dikumpulkan dalam buku ini, semua satu kata. Baptiskanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan Alkitab palsu buatannya Yohanes itu merubah ayat ini suatu perbuatan yang lancang. Ya, sekarang saya masuk pembahasan 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, yang menyaksikan saya sarankan Anda beli Alkitab dari LAI, terbitan Indonesia dan Yunani. Ini tidak terlalu mahal. Di dalam terbitan LAI Indonesia Yunani, ada kritik aparatus yang hampir sama dengan Novum Testamentum. Nih. Di ayat 7-8 ada kodenya, dikasih penjelasan. Bahwa kata dengan varian kata yang panjang, baptiskanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sisipan ayat yang panjang ada di dalam manuskrip IT. Ini katanya kode Old Latin, Vulgata, manuskrip Syria, ditemukan dalam manuskrip Koptik, ditemukan dalam manuskrip Armenia. Alkitab kuno Armenia sudah membubuhkan frase ayat panjang. Ayat yang panjang ditemukan di dalam Alkitab kuno, Alkitab tulisan Ethiopia kuno. 1 Yohanes 5 ayat 7-9, versi ayat panjang, ditemukan dalam tulisan-tulisan di Alkitab kuno Gregoria. Tulisan Alkitab kuno Gregorian. Juga ada di Alkitab kuno bahasa Slavik, bahasa Rusia kuno. Jadi tidak ada di dalam bahasa Yunani yang awal-awal, tapi ada di dalam versi Alkitab bahasa Latin, di Vulgata, di Alkitab bahasa Syria, di Alkitab bahasa Koptik kuno, bahasa Armenia, bahasa Ethiopia, bahasa Georgia, bahasa Slavik. Bahkan versi rumusan ayat panjang dijumpai dalam tulisannya Clement dalam bahasa Latin. Ini Clement, Origenes, Kyrillos, Pseudo-Dionysius, dalam tulisannya John Damascus, pembaptisan ulang Ambrosius, Agustinus, dan macam-macam. Bahkan ditemukan dalam kutipannya Cyprianus, Bapak Gereja abad kedua, dia mati di abad ketiga, pertengahan abad ketiga. Ini Bapak Gereja abad kedua. Ditemukan di dalam tulisannya Priscillian, Speculum Varimadum, Vigilius Fulgentinus. Jadi ayat ini dikenal secara luas di berbagai manuskrip Alkitab kuno sebelum abad 9 di manuskrip Latin, di Syria, manuskrip Koptik, Armenia, Ethiopia, Gregoria, Slavonik, dan banyak sekali bapak-bapak gereja yang saya garis merah ini mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 9 versi ayat panjang. Artinya apa? Ayat-ayat ini memang pernah ada dan dikenal oleh semua orang Kristen awal. Pertanyaannya, kenapa kok bisa hilang? Ini hipotesa saya. Ayat itu sempat hilang karena di zaman abad 3 abad pertama ada pembantaian orang-orang Kristen dan pembakaran manuskrip Alkitab. Oleh karena orang Yunani membakari Alkitab dalam versi bahasa Yunani, kemungkinan ada bagian yang tidak tersalin. Namun puji Tuhan, versi ayat panjang ini sempat disalin oleh gereja-gereja Latin, gereja-gereja Syria, Alkitab bahasa Koptik, Alkitab bahasa Armenia, Alkitab bahasa Ethiopia, bahasa Gregoria, bahasa Slavonik,
dan muncul di berbagai tulisan bapak-bapak gereja kuno. Artinya apa? Ayat itu memang benar-benar ada, hanya pernah hilang di manuskrip-manuskrip awal bahasa Yunani. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikasih tanda kurung, itu bukan pemalsuan, tetapi suatu upaya jujur menunjukkan bahwa ayat ini di manuskrip yang Yunani tidak ada, tapi muncul di manuskrip-manuskrip abad kedua, ketiga, bahasa-bahasa yang lain, dan banyak bapak gereja yang mengutip ayat ini. Artinya apa? Ini pemulihan ayat, bukan pemalsuan ayat. Kalau ayat ini pernah tidak ada, tidak mungkin ditulis di dalam manuskrip Latin dari abad kedua, tidak mungkin ditemukan di manuskrip Syria abad ketiga, tidak mungkin ditemukan di manuskrip Koptik, manuskrip Aramaik, manuskrip Ethiopia, ditemukan dalam berbagai tulisan bapak-bapak gereja, mustahil. Nah ini buktinya sekian banyak kok, mau disangkal banyak. Jadi itu penulisan versi ayat panjang, itu pemulihan ayat yang pernah hilang. Karena bapak-bapak kuno, bapak-bapak gereja, manuskrip-manuskrip Injil kuno dari abad kedua, abad ketiga, tapi bukan versi bahasa Yunani, bahasa yang lain sudah memuat semua ayat itu. Dan banyak bahasa. Alkitab Ethiopia kuno, Gregoria kuno, Slavik kuno, Aramaik kuno, Latin kuno, semua menuliskan versi ayat panjang. Bahkan ditemukan di dalam Lectionary Athena. Lectionary adalah liturgi ibadah gereja-gereja Yunani kuno. Ditemukan ayat itu di dalam Lectionary ibadah yang dipakai gereja-gereja Yunani. Loh. Ini bukti. Dan semua itu didata di dalam Novum Testamentum. Nah, mengenai pemalsuan ayatnya Yohanes itu, jadikanlah mereka di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Ini suatu pemalsuan, karena ini tidak ada di manuskrip manapun. Ini hanya ada di dalam kutipan bebas Eusebius dari Kaisarea. Yang masalahnya, Alkitab di zaman Eusebius, di abad ketiga, abad keempat, tidak menuliskan seperti yang Eusebius tuliskan. Ini pemalsuan. Jumlah manuskrip Perjanjian Baru totalnya lebih dari 22.000. Yunani saja 5.700. Latin 10.000 lebih. Ini kurang 0 ini. Syria lebih dari 1.500. Koptik lebih dari 500. Aramaik, macam-macam. Total semua manuskrip kuno, kalau digabung semua bahasa-bahasa kuno, itu lebih dari sekitar 22.000 manuskrip. Dan tidak ada satupun yang menggunakan ayat bunyinya seperti ini. Ini ayat palsu buatan kelompok Yohanes, orang yang lancang merubah-rubah firman Tuhan. Dia rubah ayat baptisan dalam rumusan Tritunggal, dia berubah di bawah, jadikanlah mereka di dalam namaku. Ini kurang ajar banget. Sebaliknya, saya sudah buktikan bahwa masalah koma Yohanes, koma Yohanin, itu bukan pemalsuan karena ayat itu sangat dikenal luas oleh bapak-bapak gereja. Ada di dalam berbagai manuskrip Alkitab bahasa Latin, Syria, Ethiopia, Armenia, Gregoria, Slavionik, dan yang lain-lain. Nih, ini contoh Alkitab palsu yang dibangga-banggakan oleh Joshua Tewu. Kapan hari dia menunjukkan Alkitab palsu dan dia bangga. Dia bangga bahwa dia kelompok dari pemalsu ayat. Maka itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua bangsa murid di dalam namaku. Ini versi bidat Pentakosta. Pentakosta secara mainstream semua percaya Tritunggal. Hanya bidat-bidat Pentakosta yang berani membuat ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran gereja, ajaran yang benar, dan berani membuat ayat-ayat baru. Ini bidat Pentakosta ini. Ini juga saya dapat kiriman total Alkitab dengan bunyi ayat palsu seperti ini, dan jadikanlah semua bangsa murid di dalam namaku, itu tidak kurang dari 19 terjemahan. Nih. Dia menggunakan Novum Testamentum edisi ke-7. Tahun 1923.
Eusebius menulis dalam bukunya, Eusebius menulis surat kepada Kaisar Konstantin. Di saat dia menulis surat kepada Kaisar Konstantin, dia mengutip secara bebas Matius 28 dengan rumusan yang agak keliru. Dia menuliskan ento onomatimo. Ento onomatimo, di dalam namaku. Ini rumusan bebasnya Eusebius. Ini bukan bunyi ayat yang asli. Oleh karena itu, sekalipun ini dimunculkan di edisi ke-7 tahun 23, Novum Testamentum edisi ke-7 tahun 23, di edisi yang baru dihapuskan karena ini bukan Alkitab. Dan kutipannya tidak sama dengan bunyi ayatnya yang asli. Kalau bapak-bapak gereja yang tadi saya tunjukkan, itu kutipannya persis dengan ayat yang asli. Karena kutipan bapak gereja sama dengan ayatnya, dimasukkan sebagai data. Nah ini, dia hilangkan dari Novum yang terbaru. Karena apa? Dia mengutip ayat sembarangan yang tidak sesuai dengan ayatnya. Yang berbeda dengan ayat-ayat yang lain di seluruh dunia, dihapuskan. Jadi kata-katanya Eusebius, suratnya kepada Kaisar Konstantin yang mengutip Matius 28 ini, tidak lagi masuk. Ento onomatimo Eusebius. Dan di dalam onomati di dalam namaku. Tu onomatimo. Oke. Sampai di sini sama ada yang saya selesai, saya ada yang mau bertanya, silakan. Baik, saudara, kalau ada yang ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya satu orang. Silakan bertanya. Tadi di chat ada yang bertanya nih, Pak Gracia. Ya. Apakah sama Tritunggal Katolik dengan Protestan? Sama. Sama ya. Oh, itu bapak sama anak itu satu rumpun itu. Oh iya. Jadi Protestan Katolik dengan kelompok-kelompok Pentakosta itu Tritunggalnya sama. Turunannya dari gereja-gereja Roma. Ini yang saya bilang, kalau mereka tidak belajar mempersiapkan diri belajar filsafat yang kuat, tiba-tiba belajar tentang Tritunggal dengan gaya penjelasannya orang-orang Roma, orang-orang Barat, kepayahan. Makanya itu di dalam gereja Katolik, sebelum belajar teologi, semua Romo harus lulus 4-5 tahun belajar filsafat dulu. Setelah lulus belajar filsafat 4-5 tahun, baru boleh masuk ke seminari ke teologi. Artinya ada suatu jenjang persiapan sebelum masuk ke kajian teologis. Nah, sedangkan di dalam gereja Protestan dan apalagi karismatik, persiapan untuk memasuki kajian teologi, kajian metafisika yang dalam, tidak melalui proses persiapan. Akhirnya mereka bingung-bingung sendiri, muter-muter sendiri, karena mereka tidak paham bahasa-bahasa penjelasan yang bersifat filsafat teologis di dalam penjelasan Tritunggal gereja Barat, gereja Protestan dan gereja-gereja Katolik. Mereka langsung dengan mengambil kesimpulan, kok gitu gereja Tritunggal kita buang acong, saya pusing. Ini kan sama kayak seperti yang saya pernah jelaskan kemarin di dalam seminar saya. Kalau ini siapa nih? Kalau matikan yang bunyi suaranya. Kalau ada orang yang belajar matematika, belajar matematika, dia tidak memahami matematika. Yang ngajar mungkin kurang bagus, dan dia kurang nangkep. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan buang aja matematika ini ajaran sesat, ajaran palsu? Tidak bisa begitu toh. Jadi kalau ada yang kesulitan belum memahami bagaimana Tritunggal dengan bagus, saran saya belajar ke banyak buku-buku. Belajar ke guru yang lain, seperti kalau misalnya Anda dulu masih kecil kesulitan matematika, Anda cari bimbingan belajar, cari guru les yang lain. Supaya Anda bisa memahami. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan begitu. Yang lain? Saya mau tanya Pak Gratia. Ya, Eka. Ada kawan saya bilang, tidak penting untuk memahami Tritunggal. Karena itu tidak berpengaruh pada keselamatan. Bagaimana pendapat Pak Gratia? Kalau misalnya ada orang percaya Yesus, tapi dia menyembah dewa-dewa lain,
Karena di dalam agama Hindu ada satu sekte aliran yang menaruh patung Yesus bersebelahan dengan dewa-dewa lain. Yesus dianggap oleh sekte Hindu itu sebagai salah satu dewa. Dia percaya Yesus, plus dia percaya Krishna, percaya Ganesha, percaya Siwa, percaya yang lain. Gimana? Tidak mungkin kita bisa percaya kepada Allah di luar apa yang dikatakan Allah yang esa di dalam ajaran Alkitab. Kalau mereka berusaha percaya kepada Allah, tapi bukan rumusan Allah yang ada di dalam Alkitab, bahwa Allah itu esa wujudnya, di dalam Allah yang esa berdiam kekal firman-Nya, di dalam Allah yang esa berdiam kekal roh-Nya, Anda semua yang berusaha menolak ajaran ini, Anda sedang mengimani Allah yang lain. Saya percaya Yesus. Yang percaya Yesus apa saya saja? Enggak. Saksi Yehova itu percaya Yesus, tapi Yesus itu adalah malaikat Mikail yang menjadi manusia. Percaya Yesus dia. Bagaimana dengan Mormon? Percaya Yesus, tapi Yesus di dalam konsepnya Mormonisme, dia adalah ilah yang kedua. Mormon 3 Allah. Allah Bapa, Allah yang pertama, Allah Anak, Yesus itu Allah yang kedua terpisah. Roh Kudus, Allah yang ketiga terpisah lagi. Jadi ada 3 Allah yang berbeda-beda yang terpisah-terpisah. Apakah ini Allah yang diajarkan Alkitab? Loh, hati-hati. Yang Anda percaya Yesus yang lain atau Yesus yang benar? Yang Anda kita semua yakini ini Allah yang benar atau Allah yang lain? Hati-hati. Makanya itu di dalam konsep cara pandang saya, kalau perbedaan yang ada di dalam dunia kekristenan ini hanya masalah sekunder, baptisan percik atau baptisan selam, ini tidak mempengaruhi keselamatan. Bagaimana akhir zaman? Apakah premilenial atau amilenial atau postmilenial? Apa pre-tribulation, post-tribulation, rapture atau non-rapture teori? Saya salah memilih, salah meyakini konsep akhir zaman. Saya hanya kecelik, paling banter saya kecelik, saya keliru. Tapi saya tidak masuk penjara, masuk hukuman neraka karena saya salah memahami akhir zaman itu seperti apa. Tapi kalau sudah salah mengimani Allah yang lain dan Yesus yang lain, ini keselamatan, Pak. Yesus bilang, pengajar-pengajar palsu lebih baik lehernya diikatkan oleh batu kilangan dan ditenggelamkan di laut. Yesus sangat ramah dengan orang berzina. Maria Magdalena, sisa kakinya dibiarkan, malah dibela. Aku datang, kamu tidak kasih baskom untuk mencuci kakiku. Tapi perempuan ini dari sejak aku datang, dia mengusap kakiku dengan air mata. Kamu tidak kasih minyak urapan, dia mengurapi kakiku. Orang berzina, pelacur diterima. Karena untuk itu Yesus datang. Tapi kalau untuk penyesat, oh ayatnya beda. Jangan kita samakan ayat untuk penyesat, kita samakan dengan ayat-ayat orang yang berdosa. Yesus mengasihi semua orang berdosa. Sama bilang. Penyesat lebih baik ditenggelamkan dengan batu kilangan ke dalam laut. Bahasanya Petrus lebih keras lagi. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Seperti babi kembali ke dalam kubangan. Ini kalau pakai bahasa Jawa, ikut dimaki asu babi rahimu, kira-kira gitu. Bahasa yang dipakai oleh Petrus dan bahasa yang dipakai Petrus itu penyesat. Manusia disamakan dengan anjing dan babi. Ini Alkitab. Tapi apakah para rasul benci sama orang berdosa? Enggak. Kita bisa membedakan ya, kita punya hati mengasihi orang yang berdosa, menyelamatkan orang yang lemah untuk mengenal Yesus. Tapi kalau mengenai ajaran sesat, mereka dengan sengaja menggiring orang-orang yang baik dan tulus hati kepada Allah yang lain, kepada Allah gadungan, kepada Yesus yang lain, Yesus gadungan. Allah gadungan dan Yesus gadungan tidak akan pernah membawa keselamatan. Yang lain? Pak Gracia, saya mau bertanya, Pak. Asril ya? Halo? Iya. Oh ya, silakan Pak. Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap baptisan, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus? Apakah sah atau seperti apa itu, Pak? Ini rumusannya gereja Penta GBDI ini. Iya. Ini yang menjadi masalah. Untuk bagian yang pertama, bisa dipahami, itu bahasa teologis. Bapa itu Allah, amin. Saya yakin.
firman Allah anak itu ada di dalam Bapa. Satu substansi dengan Bapa. Dan ayat Alkitab mengatakan tegas, firman Allah adalah Allah. Jadi, Allah anak, ya dan amin. Ini bahasa teologis. Kalau bahasa Alkitab hanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi saya menerima, Roh Kudus, itu roh Allah, hayatnya Allah, ada di dalam Bapa. Karena Roh Kudus keluar dari Bapa. Ketiganya ini Allah karena mereka satu di dalam wujud Allah yang esa. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Ini yang jadi masalah. Karena Yesus itu adalah nama yang baru ada, nama yang diberikan di saat firman berinkarnasi. Sebelum firman Allah berinkarnasi, firman Allah bukan Yesus namanya, Pak. Firman Allah eksistensinya kekal. Davar Elohim, Davar Adonai, Logos. Dia baru dikasih nama Yesus atau Yeshua, atau kalau dialek yang lama Yosua, di saat firman turun dan berinkarnasi menjadi manusia. Sebelum firman turun dan berinkarnasi menjadi Yesus, menjadi manusia, Yesus Kristus, yang punya kodrat ganda. Yesus bukan namanya firman Allah. Dia nama yang baru ada di abad pertama saat firman itu lahir, berinkarnasi. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu adalah Yesus? Anda tolong jawab sendiri, tanya orang-orang GPDI. Apakah Bapak itu Yesus? Apakah di saat Yesus disalib? Apakah itu Bapak yang disalib? Apakah Bapak itu berwujud? Ini akan menjadi masalah-masalah teologis. Oleh karena itu, saya tidak langsung dengan secara vulgar mengatakan ini keliru dan sesat gimana ya. Ini tolong diperbaiki. Karena GPDI pun masih percaya Tritunggal Maha Kudus. Hanya rumusan baptisannya ini yang menjadi rancu. Oleh karena itu, saran saya sih, kembalikan ke rumusan Alkitab aja. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Roh Kudus, Yesus adalah Bapa. Yang disalib bukan Bapa yang disalib, bukan Roh Kudus yang disalib. Jadi ini ada kerancuan. Di satu sisi, GPDI percaya Tritunggal Maha Kudus. Papa besar saya yang mati, saya barusan tahu kalau dia meninggal 2 tahun yang lalu. Halo? Tolong matikan dulu partisipan. Iya, tolong di-mute semuanya biar yang bertanya saja. Terima kasih. Lanjutkan hambanya. Paman saya itu sesepuhnya GPDI. Om Pelo. Yang rumahnya di tikungan di Jalan Saroja, Kupang itu. Jadi jalannya agak muter begini, agak menggok, di tikungan situ. Saya baru tahu dari pendeta-pendeta GPDI bahwa Omes Pelo, Mesak Jeremia Pelo, mantan hakim tinggi, ketua hakim di Makassar itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Barusan kapan hari saya dikasih tahu pendeta-pendeta. Itu keluarga saya dan saya tahu papa besar saya GPDI percaya teguh Tritunggal. Hanya rumusan baptisannya ini yang harus saran saya diperbaiki untuk lebih alkitabiah. Cara begitu. Ya, yang lain? Izin bertanya, Pak. Halo. Ya. Ya, halo. Iya, coba Pak Pendeta Panjaitan, boleh silakan masuk dulu. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan sama saya. Memang apa yang disampaikan hambanya tadi itu memang merupakan satu fakta yang nyata di ajaran DPDI dalam soal nama baptisan. Selalu memang dibaptis baik pun itu pemberkatan, penyerahan anak, selalu sebutan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Memang di kalangan kami, karena saya juga adalah hamba Tuhan di pelayan hamba Tuhan di GPDI, memang itu sudah dibicarakan, hanya penyebutan, ibaratnya bagian penyebutannya yang jadi masalah. Cuma sampai sekarang ini belum ada keputusan untuk mengubah penyebutan itu, karena mungkin ya sudah dari awal seperti itu, akhirnya agak sulit begitu. Banyak, terima kasih. Kalau saran saya mending begini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Jangan kata yaitu. Ini saran saya. Jadi perubahannya dari kata dalam, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kata yaitunya diganti di dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Tritunggal dan dibaptis di dalam nama Yesus tidak ada masalah. Ini saran saja ya.
Tapi yang lebih aman ya gunakan rumusan asli yang di dalam Matius itu lebih aman. Oh begitu ya? Iya. Oh, oke. Berarti artinya tetap bisa. Artinya begini, hambanya. Artinya bisa saja tetap memakai nama Yesus, tapi tidak pakai kata yaitu. Tapi memakai dalam nama. Nah, dan di dalam nama Yesus. Gitu, nah. Oh, gitu ya. Jadi ada kata pembeda. Artinya lebih. Kalau kata yaitu berarti menyamakan Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Bapa. Hanya masalah kecil aja kata dirubah, maknanya udah berubah, Pak. Tapi saya tahu doktrin GPDI sangat memegang teguh Tritunggal. Oleh karena itu rumusannya ini agak rancu dengan doktrin utamanya. Oleh karena itu saya menyarankan tolong GPDI buatlah suatu perubahan supaya doktrin utama dengan rumusan baptisan itu sejalan. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama. Baik, Yang ada lain? lagi yang mau bertanya, silakan saudara. Boleh dibuka. Saya mau mic-nya. bertanya, Pak. Nama siapa? Boleh Richard, tahu Pak. nama? Richard Sebayang ya? Iya, silakan. Ya, Pak. Saya mau tanya itu, Pak. Arti 7 roh Allah dalam kitab Wahyu itu bagaimana, Pak? Di dalam kitab Wahyu itu kita tidak bisa membayangkan segala sesuatu secara harfiah. 7 roh Allah itu bukan berarti roh Allah ada 7, tetapi roh Allah itu di dalam kesempurnaannya itu bahasa-bahasa simbol khas Yudaisme di abad pertama. Kepada malaikat jemaat, itu bukan malaikat. Itu kepada gembala sidang di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Philadelphia, itu bukan malaikat. Itu bahasa kiasan maksudnya kepada gembala sidang uskup di Philadelphia. Jadi dalam memaknai memaknai kalimat-kalimat kiasan Yohanes nulis menggunakan bahasa sandi. Karena di dalam masanya dia hidup, dia mengalami penindasan di zaman Kaisar Domitianus. Oleh karena itu dia di dalam menuliskan suatu surat kepada gereja-gereja di dunia, dia menggunakan suatu bahasa-bahasa, kalau misalnya bahasa sekarang itu bahasa slang, bahasa prokem yang bisa dimaknai oleh komunitas tertentu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa simbol buat orang-orang Yahudi yang memahami bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa slangnya zaman itu. Kira-kira semacam itu. Jadi jangan dimaknai harafiah. 7 roh Allah bukan berarti roh Allah terpisah menjadi 7 macam, enggak. 7 kata kesempurnaan. Ada roh Allah yang tidak terbatas, yang sempurna, menyebar ke seluruh dunia. Yang lain? Salam. Halo, salam. Ya, Ya. waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak. Boleh namanya siapa? Ya, dengan Pak Yuda, Pak. Pak Yuda. Ya. Eh, Ini Pak Rasio. Bagaimana kita menyimpulkan antara oneness dengan Jesus only ini? Terus ini sering terjadi perdebatan. Siapa yang artinya kita bagaimana bisa menyebutkan atau menyimpulkan begitu? Apa ukuran atau tolak ukur kita untuk seperti ini? Contohnya Pak JT ya, saya nggak tahu dia itu apa gitu. Terima kasih Pak. Yohanes itu ya nama lainnya Jesus only. Jesus only ya Yohanes itu Jesus only. Oh, yang Itu- saya dengar beda Pak. Beda Jesus only, beda oneness. Saya bingung. Yohanes itu menyamakan Bapa, secara teologinya menyamakan Bapa itu sama dengan anak, sama dengan Roh Kudus. Ini yang namanya modalisme, dari kata model. Hanya perannya yang berbeda. Dia Bapa bisa jadi anak, dia bisa jadi Roh Kudus. Dan semuanya ini Yesus. Jadi Yohanes itu juga bisa disebut Jesus only. Karena dia menyamakan Yesus itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya itu adalah Yesus. Padahal saya jelaskan, Yesus itu baru ada nama yang diberikan saat Sang Firman berinkarnasi. Sebelum Firman berinkarnasi menjadi manusia, Firman Allah belum bernama Yesus. Firman Allah ya namanya ya Firman Allah. Dabar Elohim, Memra Allah, kalau bahasa Aramaiknya. Atau Logos dalam Septuaginta atau dalam Injil. Dia baru diberi nama Yesus di saat dia berinkarnasi.
Jadi mengenai oneness sama Jesus only, itu doktrinnya modalisme, mode, perannya aja yang berbeda. Ini yang jadi masalah. Bagaimana mungkin menyamakan Bapa dengan anak? Bagaimana mungkin menyamakan Allah dengan firman Allah? Dia bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak lihat saya. Bapak lihat wujud saya kan? Ya, ya. Tapi apakah Bapak tahu saya sedang berfirman, berkata-kata? Tahu kan? Apakah andai kata saya matikan gambar, saya matikan film ini, Anda hanya melihat apa? Hanya suara kan? Suara. Jadi apakah suara saya adalah wujud saya yang Bapak lihat tadi? Tidak. Tapi apakah Bapak bisa memisahkan suara, akal, pikiran saya dengan saya? Oh iya. Tidak bisa memisahkan, Pak. Anda bisa membedakan. Membedakan ya. Oleh karena itu di dalam analogi Tritunggal, saya lebih suka menggunakan analogi manusia karena firman Allah mengatakan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Sedikit Pak, kalau mengenai nama Yesus gimana Pak? Kan nama yang telah kau berikan kepadaku, Ya. yaitu Yesus. Ya. Terus ada juga yang Bapak terangkan tadi, Roh Yesus, Roh Kudus, sinonim tadi Bapak terangkan ya. Jadi alasan ini memang agak sedikit ada pendekatan dengan satu nama itu tadi. Cuma yang kedua itu yang mengenai pendekatan tadi Pak. Yang kedua yang mengenai Sabelius ya, itu ada kemiripan dengan oneness. Kira-kira bisa Bapak artinya perjelas dulu perbedaan keduanya ini gitu, atau memang sama atau gimana? Tidak ada bedanya Pak. Sabelius modalisme itu sama. Sama. Sabelius mengajarkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Ya. Modalisme juga mengajarkan yang sama. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Oneness mengajarkan yang sama. Jadi oneness ini baru muncul 1913, tapi mengusung bidat kuno. Tidak ada bidat yang baru di zaman sekarang. Saksi Yehova mengajarkan firman Allah pernah tidak ada. Itu ajaran Arius yang diusir, ditolak gereja di zaman kuno. Tapi dimunculkan di dalam casing yang baru, casingnya Saksi Yehova. Tapi idenya itu ide bidat yang lama, Pak. Jadi modalisme, sabelianisme, oneness, semua itu konsepnya sama, hanya casingnya baru munculnya di dunia Pentakosta, sempalan Pentakosta, mainstream Pentakosta tidak percaya oneness. Ini sempalan Pentakosta, ini bidat. Sidang Jemaat Allah, Bethel, GPDI, GUPDI, semua gereja-gereja mainstream Pentakosta, semua percaya Tritunggal. Yang lain? Saya. Siapa namanya? Gigi Mas Yudhya. Ya, halo. Gigi. Shalom Gigi. Mengenai manuskrip atau pemulihan ayat tadi. Nah, setelah saya cek di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 itu kalau tidak salah sampai kepada ayat yang ke-9 ya kan. Nah, di sana LAI dalam terjemahan bahasa Indonesia itu yang ada dalam kurung adalah 3 kesaksian, yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus. Terakhir kurungnya titik. Setelahnya itu yang lepas dari kurung adalah roh, air, dan darah. Nah, yang manakah yang manuskrip yang dipulihkan tadi? Yang dalam kurung tadi atau roh, air, dan darah tadi? Yang dalam kurung. Oh, yang dalam kurung. Yang dalam kurung itu hilang dari manuskrip Yunani. Jadi manuskrip Yunani yang lama, yang kuno, itu yang tanpa dalam kurung. Manuskrip Yunani baru memuat redaksi ayat panjang yang ada dalam kurung, itu manuskrip abad 10 ke atas. Tapi tadi saya sudah tunjukkan, saya ulangi lagi. Di dalam manuskrip Injil bahasa Latin dari abad kedua, Old Latin, Vetus Latina, ayat itu ada. Ayat rumusan 1 Yohanes 5 ayat 7-9 yang versi panjang itu muncul di Alkitab bahasa Aramaik kuno. Muncul di dalam bahasa Ethiopia kuno, muncul di bahasa Slavonik kuno, muncul di dalam bahasa Koptik kuno, muncul di dalam bahasa Gregoria kuno. Plus sederet bapak-bapak gereja tadi saya tunjukkan di dalam LAI, bapak-bapak ibu-ibu tolong beli LAI di Globe Yunani Indonesia. Itu keterangannya lengkap.
Bapak-bapak gereja siapa yang mengutip ayat redaksi panjang, itu dicatat semua. Ya, Andre Aki Juan itu menunjukkan. Ini Alkitabnya, beli. Ini murah. Ini loh Alkitabnya. Kalau Bapak beli ini murah. 120.000. Beli di Momentum ada di Manado, ada di Kupang, ada di Surabaya, di Malang, Jakarta. Kalau Anda beli ini, kalau punya uang beli yang lebih bagus lagi yang ini. Ini yang kumpulan ribuan manuskrip kuno bahasa Latin. Tapi ini mahal harganya. Ini $1.000 $100. Saya beli ini waktu itu saya menggunakan kartu kredit. Karena saya sudah tidak tahan untuk kepingin mempunyai dokumen ini, kumpulan ribuan. Ini ribuan naskah Yunani plus dikomparasi dengan naskah-naskah Latin, naskah Syria, naskah-naskah Koptik, dan berbagai naskah-naskah manuskrip kuno. Saya pakai kartu kredit supaya saya dapat punya ini. Saya berusaha kalau mengenai dokumen, saya kadang-kadang sampai ngutang atau kadang minta tolong orang, teman-teman untuk membantu saya pinjam uangmu, bisa kembalikan. Jadi kalau bapak-bapak punya uang, segera beli yang bahasa Indonesia, di situ datanya lengkap. Jadi kalau ada kelompok Yohanes, kelompok saksi Yehova yang mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7-9 itu pemalsuan, polemikus muslim mengatakan itu pemalsuan, keliru. Semua ribuan banyak bapak-bapak gereja di berbagai negara di seluruh dunia sejak abad kedua, ketiga, keempat mengenal ayat itu dan mengucapkan. Bahkan di dalam leksikon Yunani, liturgi gereja Yunani kuno ditemukan di dalam sobekan-sobekan liturgi, ayat itu dipakai. Jadi itu bukan pemalsuan, tapi pemulihan. Berarti kita ada ya? Ya, ada. Di Pesita ada, kan di Aramaic Nil. Saya tunjukkan lagi ya. Ini. Ya, oke. Ya, oke, makasih Mas. Ini Syria. Ini manuskrip Syria. Ada kata SYRP. Ini di papirus Syria ketemu. Ini bahasa kodenya IT itu artinya italik. Ini Alkitab Vetus Latina sebelum Vulgata. VG ini Vulgata. COP ini Koptik, manuskrip Koptik. ARM ini manuskrip Armenia. ETH ini manuskrip yang ditulis dalam bahasa Ethiopia kuno. Geo ini manuskrip Alkitab dalam bahasa Georgia kuno, Gregoria kuno. Ini bahasa Slavonik, bahasa Rusia kuno. Ini bapak-bapak gereja Clement, sekian banyak. Ini bukti, mau dibantah apa coba? Ini bukti bahwa memang ayat itu ada, hanya sempat hilang di naskah-naskah Yunani, sehingga LAI memberikan kode yang jujur. Dikasih tanda kurung. Artinya, yang dalam tanda kurung ini ada di Alkitab kuno Latin, Syria, bapak-bapak gereja menyebutkan, tapi di manuskrip Yunani yang awal tidak ada. Jadi dua-duanya ditunjukkan. Ini kejujuran, bukan pemalsuan. Yang lain? Oke, sip.